ambil hikmah saja ya. Kita ambil hikmah, kita belajar istiqomah dari, saya tiba-tiba terbayang Nabi Nuh. Kita belajar dari Nabi Nuh ya sekarang. Nabi Nuh itu seorang nabi yang usianya panjang, 950 tahun. Beliau ceritanya diangkat jadi nabi itu 480 tahun. Kemudian kisah beliau monumental sekali, membuat perahu banjir besar. Membuat perahu itu saja kalau di tafsir itu selama 40 tahun. Oke ya, sekarang kita belajar itu hampir 1000 tahun istiqomah dakwah itu ya luar biasa. Nah, pelajaran apa dari kisah Nabi Nuh dan banjir besar tadi Mas Prasetyo tadi ya? Yang pertama, ada pelajaran jangan terlambat naik kapal. Ngerti ya, jangan terlambat naik kapal itu. Ayo segera kita eksekusi segala kebaikan, segala kebenaran yang kita tahu segera. Biasanya kalau kita tunda-tunda, kita undur-undur, kemungkinan besar tidak jadi. Atau semangatnya sudah turun setengah. Itu yang disebut jangan telat naik kapal. Ayo segera. Ada keinginan baik apapun tadi ya, ada saja'ah tadi, berani dieksekusi. Jangan berlama-lama. Saya tidak tahu, kadang-kadang kalau di kampus seperti saya di kantor itu kadang-kadang punya keinginan apa itu, satu program saja rapatnya bisa puluhan kali. Dibahas lagi, tambah lama tambah ruwet, terus tidak jadi. Kadang-kadang rapat itu keputusan rapat hari ini adalah kita akan rapat lagi minggu depan. Keputusan rapat kok rapat naik gitu. Gitu ya, ayolah kita latihan. Kalau memang itu sudah jelas positif baik, ayo segera dieksekusi. Karena kalau dicari-cari alasan untuk tidak, ya memang ketemu saja sih. Mau sholat tahajud, tahajud itu lah sunnah ya Pak aslinya Pak. Yus kalau sudah mengarah ke situ salamat kok mesti males. Kayak kita kalau sholat itu loh, kita sholatnya kan tambah lama tambah cepet itu. Itu biasanya karena kita tambah pinter, tambah ngerti macem-macem. Allahu Akbar takbiratul ihram, mau baca doa iftitah terus iftitah itu sunnah ya, sunnah dilewati. Membaca Fatihah, Fatihahnya wajib, begitu mau baca surat itu kan sunnah juga ya, sunnah juga, terus dilewati. Itu sholatnya tambah lama tambah cepet. Alasannya yo tambah pinter berarti. Jadi kalau ada mahasiswa kok sembayangnya cowok betul, pinter berarti dia, paham dia. Oke ya, jadi yang pertama pelajaran dari Nabi Nuh, jangan telat naik kapal. Yang kedua, Nabi Nuh itu waktu dia bikin kapal dicaci maki orang, dicerca orang, kapalnya dikotori sampai ada yang buang air di situ, sampai jadi kapalnya Nabi Nuh itu sampai dijadikan WC umum gratis zaman itu karena saking melecehkannya pada Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tetap mantep, tetap jalan. Jadi ini simbol bagi apa? Ya nanti akan ada banyak godaan yang membelokkan kita dari keistiqomahan kita, tapi tetaplah jalan. Godaan pasti banyak, dan godaan paling utama itu dari diri kita sendiri. Tetap istiqomahi saja. Kalau dalam dunia psikologi ada kalimat menarik. Awalnya terpaksa, lama-lama tersiksa, tapi pada akhirnya terbiasa. Tidak apa-apa, sudah kita kalau lama-lama kita istiqomah ya akan terbiasa, kemudian jadi passion kita. Kalau sudah passion seperti tadi, kalau ditinggal malah tidak enak. Nah seperti Nabi Nuh tadi ya, diuji seperti apapun, ayo tetap jalan sesuai keyakinan kita pada kebenaran. Mas Sopo mau lali terus, Mas Prasetyo.
Kemudian yang ketiga, ini saya menyimpulkan ya, karena Nabi Nuh itu waktu banjir itu sudah sangat sepuh sekali, sangat tua sekali, usianya 500-an tahun. Berarti apa? Ayo kita menjaga kesehatan. Itu nomor satu sudah. Sedahsyat apapun keinginan kita, kalau kita sakit-sakitan, selesai. Terawih dapat 2 rakaat mules, pusing, ya sudah selesai, tidak jadi terawih. Kesehatan nomor satu. Siapa tahu seperti kasusnya Nabi Nuh, nanti di usia-usia kita yang sudah sepuh, ada amanat dari Allah, ada tugas baru dari Allah, maka kesehatan nomor satu. Istiqomah tidak akan bisa jalan kalau kita tidak sehat. Itu landasan utamanya itu. Yang keempat, pelajaran dari Nabi Nuh. Jangan lupa kita tidak sendirian di atas kapal. Berarti apa? Ayo cari circle yang tepat, cari teman yang cocok, cari lingkungan yang mendukung. Jadi cari kapal yang bisa memudahkan kita untuk istiqomah. Kok kebetulan Pak, teman saya yang sekarang itu ngaco semua ya Pak. Jadi ya sudah, cari circle baru. Mudahnya begitu. Apa terus saya putus semua? Ya enggak usah diputus, tapi ya ganti circle saja. Karena kapal itu meskipun hanya satu orang saja yang melubangi kapal, yang tenggelam semuanya. Ya, jadi jangan lupa, ya termasuk ini ya, keluarga besar kita UMM ini, jangan lupa kita ada di kapal yang sama. Jadi satu orang saja melubangi kapal, yang tenggelam semuanya. Kita ini kalau bahasa spiritualnya connected, saling terhubung. Kalau teman-teman jelek, jangan dikira, yang jelek kan saya sendiri. Enggak. Kalian sudah terhubung di kapal ini. Nanti orang tanya, ini mahasiswa mana sih yang tadi ngaco itu itu. Oh, mahasiswa UMM Pak. Temannya siapa? Rektornya siapa? Nanti dosennya sopo kok arek koyo ngono nakale misalnya. Akan nyambung. Kita connected, jangan lupa. Bisa ke circle sini, bisa ke nanti ke orang tuamu, bisa ke saudaramu, jangan lupa itu. Maka penting bagi kita yo tadi ya, punya kesadaran, saya ada di kapal yang sama dengan teman-temanku, dengan dosen-dosenku di UMM ini. Jadi yang saya lakukan itu efeknya tidak hanya saya sendiri yang nanggung. Apakah itu baik, apakah itu buruk? Kalau saya baik, yang dapat nama baik ya saya, ya semuanya. Kalau saya buruk, yang dapat nama buruk juga saya dan semuanya. Ini kesadaran koneksi. Kita saling tersambung. Jangankan yang sempit seperti UMM ini, Islam saja ada satu loh orang Islam, misalnya teroris, yang bukan kita sama sekali, kita juga tidak tahu menau, tapi gara-gara satu ini ada banyak orang barat nganggap Islam itu teroris. Kenapa? Karena kita connected, tersambung. Nah, maka rumus dari Nabi Nuh tadi, jangan lupa kita ada di kapal yang sama. Baik, itu ya Mas Prasetyo. Nanti kalau masih kurang saya cari nabi yang lain.